kemudian masukkan datanya, data missing noisy multiple. Yang saya share yang mana ya? Saya next lagi, kemudian saya finish. Nah, di sini kita pakai operator. Nah, kita lihat dulu ya. Kita lihat dulu di sini, kita apply. Nah, ini ya ada data yang noise, data yang tidak sesuai. Kita mau ubah, kita mau normalisasikan data ini. Disable. Kita mau mengganti. Kalau 99 tadi kan udah bisa ya, 99 tadi, ini juga ada 9. Ada 9, kita mau ganti angka yang 9 atau 9 ini dengan no. Nah, di sini kita coba ganti atribut filter type-nya all, kemudian replace what, kita klik yang sebelah kiri. Kemudian kita isikan, kalau kita isi 99 ya, dengan no, begini seperti tadi, kita apply. Nah, yang 99 sudah terisi ya, tidak ada lagi, tapi di sini ada 9. Nah, saya mau ganti juga 99 tadi dengan no juga. Di sini caranya dengan memasukkan 9, kemudian ada panah pojok kiri ini ya. Inilah yang tadi membuat saya lupa. Di sini artinya ya kita pilih yang multiple arbitrary karakter. Artinya 9, angka 9 di depan dan yang mengikutinya itu ya. Kita coba 9 dan mengikutinya kita ganti dengan no gitu ya. Kita coba masukkan di sini 99. No, 999 no gitu ya. Kalau 9 aja no. Nah, kita apply. Nah, di sini yang isinya 9 tadi sudah tidak ada ya. Sudah tidak ada. Nah, tapi di sini juga ada angka 10. Ada 765, ini juga saya mau ganti dengan no. Caranya di replace ini tadi, kemudian di kolom ini ya, search ini, ganti dengan bukan 9 lagi, kita hapus, ganti dengan any digit. Nah, berapapun angkanya diganti dengan no. Seperti itu. Nah, kita coba play dulu. Nah, di sini ya, sudah tidak ada nilai, tapi kok di sini ada no-nya double ya. Hurufnya NN gitu ya. Nah, ini kenapa? Karena sini ya kita lihat. Nah, regular expression-nya ini any digit, yang any digit ini akan diganti no. Tetapi kalau kita pilih yang any digit kemudian yang mengikutinya multiple arbitrary karakter ini, kita klik, kita apply. Nah, kita lihat. Nah, di sini tidak double lagi ya hurufnya no seperti biasa. Nah, ini ada missing value. Bisa kita gunakan rata-rata. Replace missing value. Sini, kemudian kita gunakan rata-rata. Kita apply. Nah, sini sudah tidak ada data yang noise dan sudah tidak ada data yang hilang atau missing value. Coba Bapak Ibu dipraktekkan dahulu. Kalau ada yang bingung nanti bisa ditanyakan ya, atau ada yang lupa seperti saya tadi. Untuk menggantinya di sini ya, atribut di filter type-nya all, kalau mau dipilih juga bisa. Nah, misalnya kan di sini atributnya yang missing. Nah, tadi.
Yang missing kan ada read news, ini mau dipilih yang subset, replace. Nih subset, kemudian pilih atribut yang mau diganti seperti itu. Tapi kalau pengen cepat ya pilih all saja. Kita ganti semuanya dengan otomatis. Coba Bapak Ibu dipraktekkan. Mungkin saya screenshot saja ya, nanti saya screenshot untuk caranya di sini replace, kemudian regular expression-nya untuk mengganti semuanya ini ya, any digit, kemudian dengan multiple ability replace dengan no. Nah, di sini saya sertakan di Excel-nya. Di Excel, di PowerPoint-nya. Misalnya replace, kemudian di parameternya kita ganti. Saja mungkin. Bisa ya Bapak Ibu? Ya Allah. Oke. Oke, kalau sudah bisa, kita lanjut ya. Kita lanjut. Untuk data cleaning, kita sudah belajar mengisi data dengan nilai rata-rata dan juga menghilangkan data. Gitu ya. Kalau datanya banyak, tidak masalah kita hilangkan. Tetapi kalau data kita sedikit, itu perlu kita olah lagi datanya dengan menambahkan tadi seperti rata-rata atau nilai maksimum minimum gitu ya. Nah, kemudian untuk selanjutnya kemarin sudah bahas algoritma decision tree gitu ya. Nah, algoritma decision tree ada ID tree dan ada C4.5 akan menghasilkan pohon keputusan seperti ini. Nah, kemudian kita akan coba lihat ya. Kita akan coba lihat di sini. Kita kan kemarin sudah belajar men-training data. Nah, data yang kita training ini kita uji, perlu kita uji apabila ada data yang mirip, yang seperti itu, hasilnya bisa akurat atau tidak. Nah, di sini ada yang namanya data training yang digunakan untuk melatih algoritma dalam mencari model. Nah, sedangkan data uji ini yang akan kita pakai untuk menguji atau mengetahui performa model yang didapatkan pada tahapan testing yang kita lakukan kemarin-kemarin. Nah, caranya langsung saja kita buka RapidMiner-nya lagi. Nah, kita sudah ini ya, sudah clear. Kita pakai data deals ini ya. Data deals ini ada dua data deals yang untuk training dan juga data deals untuk tes ini ya. Nanti kalau tidak ada data untuk tes bagaimana? Nah, kita nanti coba bahas. Kita pakai data yang ada di repository RapidMiner-nya, pakai data deals. Di sini untuk yang training, ini yang untuk yang testing. Kemudian kita cari operator decision tree. Nah, kita sambungkan yang data trainingnya ke algoritma kita decision tree, kemudian yang data testnya kita sambungkan ke operator namanya apply model. Ini ya, ada folder scoring, sini apply model. Nah, kita tarik. Sudah kita sambungkan mode ke mode apply model.
Kemudian di sini yang untuk data tesnya ke sini di bawahnya ini. Nah, kalau sudah kita tarik ke result, kita apply. Nah, di sini ya kita lihat di sini untuk yang kolom sebelah kiri di sini ya, sebelah kirinya ini yang hijau kita perhatikan, sebelah kiri ini adalah hasil dari algoritma kita. Hasil dari model algoritma kita. Nah, di sini adalah data di sini adalah data ya. Kurang di scroll. Ini bisa dipindah-pindah juga. Nah, di sini ya. Untuk defaultnya begini. Nah, sebelah kiri ini adalah data uji kita atau data testing kita. Sebelah kanannya ini adalah data hasil hasil training kita itu ya. Di sini ketika kita memasukkan data uji yes, di sini hasilnya yes, benar. Ini data apa sih sebenarnya saya belum terangkan ya. Ini sebenarnya data apa? Jadi data deals ini adalah data. Kita coba disable dulu. Matikan dulu ya. Nah, kita buka data deals ini sebenarnya data apa sih? Nah, di sini adalah data yang labelnya adalah future customer gitu ya, berdasarkan atribut umur, kemudian jenis kelamin dan metode pembayaran. Ini termasuk yang future customer atau tidak gitu. Nah, kita enable lagi, sambungkan, kita apply. Ini sebentar. Oke. Ini kita apply lagi seperti ini ya. Nah, di sini kita lihat data uji kita dengan hasil data training yang telah kita olah menggunakan RapidMiner. Di sini ketika dimasukkan data kita itu ya, data lain bukan data dari training. Ini datanya yes. Nah, ini hasilnya adalah yes. No, hasilnya no. Apakah ada data yang beda? Kita coba lihat. Ya, no. Oke, kita lihat apakah ada yang beda. Nah, di sini ya, di nomor 99 ternyata data testingnya no labelnya, tetapi data trainingnya menunjukkan yes. Berarti keakuratannya belum 100%. Itu. Nah, untuk melihat keakuratannya, kita kembali di sini ke desain, kemudian kita panggil yang namanya performance. Performance classification kita tarik seperti ini. Nah, di sini kita mau melihat keakurasian, jadi kita centang yang akurasi. Ini kita apply. Nah, di sini kita lihat tingkat akurasinya 95%. Di sini cukup bagus ya. Tidak 100% tidak apa-apa, tapi ini cukup bagus, 95% itu akurat. Seperti itu. Ini adalah sampai tahap evaluasi. Jadi kita kalau punya data, kita cleaning dulu, kita bersihkan. Cleaning juga merupakan bagian penting dari data mining. Kalau datanya tidak di cleaning, tidak dibersihkan, tidak dinormalisasikan, itu akan mempengaruhi prediksi kita. Jadi
apa yang kita input itu adalah akan menjadi apa yang dikeluarkan oleh. Jadi mesin ini tidak bekerja sendiri ya, ini bekerja tergantung dengan inputan kita. Seperti itu. Coba Bapak Ibu dipraktekkan dulu. Apakah sudah ada yang bisa? Langsung mengikuti, langsung dipraktekkan, wah berhasil. Ini untuk melihat performance ya, melihat performance dari data model data training kita. Sini masuk ke evaluation. Nah, di sini akurasi digunakan untuk mengukur atau melihat performa kemampuan hasil dari perhitungan algoritma kita. Nah, artinya berapa banyak output yang benar dan berapa output yang salah. Nah, di sini nanti akan dihitung performance-nya. Ini caranya dicentang akurasinya untuk yang parameter performance. Nah, di sini akan hasilnya terlihat 95,60%. Ada yang sudah, Bapak Ibu, sudah bisa praktik? Ya, Bu. Sudah? Ya, Bu, sudah. Oke, sudah ya. Kalau sudah, nih kita clear ya, kita clear untuk yang decision tree, kita pindah ke naive bias. Jadi klasifikasi selain decision tree yang menggunakan algoritma C4.5 dan juga IG3, ada juga algoritma yang namanya naive bias. Jadi algoritma naive bias ini adalah metode pengklasifikasian dengan menggunakan metode probabilitas dan statistik yang dikemukakan oleh ilmuwan Inggris Thomas Bayes, yaitu memprediksikan peluang di masa depan berdasarkan pengalaman di masa sebelumnya sehingga dikenal sebagai teorema Bayes. Ciri utama dari naive bias ini adalah asumsi yang sangat kuat atau naif akan diindependensi dari masing-masing kondisi atau kejadian. Nah, kalau kita dulu di SMP atau SMA pernah belajar peluang gitu ya, di sini ya. Untuk teori peluang, sini ada kotak di mana kotaknya ada beberapa bola warnanya biru dan juga kuning. Untuk yang biru jumlahnya biru besar, ada juga biru kecil. Untuk yang biru besar jumlahnya ada 7 ya, 1 2 3 4 5 6 7. Kemudian kuning besar jumlahnya ada 5, 1 2 3 4 5. 7 biru jumlahnya 7 biru kecil jumlahnya ada 7 biru kecil, bola biru kecil jumlahnya ada 7, 1 2 3 4 5 6 7. Bola kuning kecil jumlahnya ada 3. Ini totalnya, jadi total bola di dalam kotak ini ada 22 yang besar maupun yang kecil yang warna biru maupun warna yang kuning. Nah, kalau ditanya berapa peluang terambilnya bola kuning. Nah, caranya untuk menghitung peluang terambilnya bola kuning, kita pernah belajar di SMA ya. P kuning atau probabilitas kuning sama dengan jumlah bola kuning dibagi dengan jumlah keseluruhan bola. Jadi jumlah bola kuningnya ini tidak dibedakan jumlah yang bola kecil atau bola besar ya. Di sini adalah yang ditanyakan bola kuning. Entah itu kecil maupun besar, yang penting bola kuning, peluang terambilnya bola kuning itu berapa.
Nah, di mana jumlah bola kuningnya ada 8, 5 ditambah 3, kemudian dibagi jumlah keseluruhan bola, dibagi 22. Hasilnya 0,38. Nah, kemudian ada lagi, berapa peluang terambilnya bola biru? Bola biru sama peluang, ini belum saya edit, peluang terambilnya bola biru, jumlah bola biru ya ada 14, bola birunya 7 ditambah 7 ada 14, kemudian dibagi dengan jumlah keseluruhan bola ada 22 sama dengan 0,64. Nah, di sini baru ditanyakan berapa peluang terambilnya bola kuning yang besar. Peluang terambilnya kuning besar sama dengan jumlah bola kuning besar, ini 5 dibagi jumlah keseluruhan bola. Jumlah kuning 5 dibagi 22 sama dengan 0,23. Nah, kalau seperti ini ada kotak, kemudian saya sekat seperti itu. Nah, bolanya saya bagi ya, seperti ini. Ada pertanyaan, berapa peluang terambilnya bola biru dari wadah B, dari tempat B ini. Nah, caranya di sini menghitungnya jumlah bola biru di wadah B dibagi keseluruhan jumlah biru warna B. Jumlah bola biru di wadah B ada 6, yang kecil maupun yang besar, 1, 2, 3, 4, 5, 6 dibagi dengan jumlah keseluruhan bola biru di wadah B, 10. Jadi hasilnya 0,6. Nah, kalau ada pertanyaan lagi, berapa peluang terambilnya bola kuning dari wadah A dan biru dari ini pertanyaannya, berapa peluang terambilnya bola kuning dari wadah A dan juga biru dari wadah B. Ini ya. Caranya, kuningnya dihitung dulu, kemudian birunya dihitung dulu. Jumlah bola kuning ada 4 dibagi dengan 12 di wadah A sama dengan 0,33. Kemudian dihitung yang di wadah B, biru. Di wadah B, birunya ada 6 dibagi 10 sama dengan 0,6. Nah, untuk menghitung peluangnya antara wadah biru dan wadah A dan wadah B, bola kuning dan bola biru nih ya, P kuning dikali P biru, P kuning di wadah A dikali P biru di wadah B sama dengan 0,33 dikali 0,6 sama dengan 0,19. Nah, bagaimana teori peluang tadi diterapkan pada algoritma Naive Bayes? Nah, di sini ada data deals tadi ya, data deals, ada attribute X, gender, payment method, dan future customer. Nah, kita hitung dulu nih ya, peluang yes-nya. Yang kita perhatikan ada labelnya di sini ya, peluang yes untuk yang future customer. Di sini yang yes-nya kalau kita hitung ya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ini ya di tengah ini 10 dibagi jumlah keseluruhan data. Keseluruhan datanya ada 14. Peluang yes-nya 10/14. Kemudian kita juga hitung peluang yang no. No-nya di sini ada 1, 2, 3, 4 per jumlah keseluruhan ada 14, jadi 4/14. Nah, kemudian selanjutnya kita hitung juga setiap record, setiap datanya, baris data ini kita hitung. Nah, di sini peluang yang umurnya tua, nih ya, umurnya tua, yang yes itu ada berapa? Yang yes umurnya tua, yang yes ini cuma ada 1 ya, karena yang di bawah ini adalah no, bukan yes. Jadi peluang tua yang yes gitu ya sama dengan 1/10. Nah, kemudian
peluang old ini kenapa 10 ya? 10 ini dari yes-nya ini. Yes-nya kan ada 10, jadi pernya 10, bukan per 14, bukan keseluruhan data, tapi yang yes-nya saja. Jadi 1/10. Nah, peluang yang old, no. Peluang old yang no cuma ada 1 juga. Di sini 1. Jadi 1/4 karena no-nya jumlahnya ada 4. Nah, seperti ini. Untuk perhitungan lanjutannya ada peluang muda yang yes. Peluang muda yang peluang yang ya, yangnya ada 1, 2, 3, 4. Sorry, yang yes ya, yang yes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, sorry. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini seharusnya 8 ya, 8/10 di sini ya. Kita hitung seperti ini. Nah, kalau sudah kita hitung, nah misal nih ada new customer datang, umurnya itu tua, jenis kelaminnya perempuan, payment metodenya menggunakan cash. Nah, caranya kita hitung probabilitas kelas yang yes tadi ya. Peluang new yes, kita hitung dulu yang yes, nanti juga kita perlu hitung yang no. Peluang new yang yes sama dengan peluang old yang yes dikali nih ya. Old ini dari mana? Old ini dari customer. Old yang yes dikali peluang female dari gendernya ini, female yang yes, yang labelnya yes, dikali peluang cash, payment methodnya ya, cash, dengan label yes, dikali peluang yes keseluruhan. Nah, di sini peluang baru yang yes, ya, peluang old yes ini 1/10 dikali 2/10 dikali 1/10 dikali ini ya, peluang yes per jumlah keseluruhan data 10/14, hasilnya 0,001423. Ini peluang yang yes, probabilitas bahwa new customer ini akan menjadi future customer. Nah, kita coba hitung juga probabilitas untuk yang no. Nanti kita bandingkan nilai mana yang paling besar. Untuk yang probabilitas kelas no, di sini ya caranya sama seperti di atas. Peluang old yang labelnya no dikali peluang female ini dari jenis kelaminnya, labelnya no dikali peluang cash payment method yang no, yang labelnya no dikali peluang no keseluruhan. Jadi seperti ini, 1/4 dikali 0/4. Kita lihat dari sini ya, peluang old no itu 1/4. Female female no, peluang female tapi no. Sini ini 4/4 ini ya, female no. Nah, ini ada kekeliruan nih saya. Nah, pokoknya dilihat seperti ini dari sini gitu ya. Nah, saya ada kekeliruan. Nah, ini peluang cash yang no, peluang cash yang no. Cash yang no 1/4, peluang no keseluruhan 4/14 keseluruhan data. Hasilnya 0,017857. Nah, kita bandingkan ketika ada new customer seperti ini, umurnya old, jenis kelaminnya perempuan, payment methodnya cash, apakah merupakan future customer atau tidak. Nah, di sini karena yes-nya, peluang yes-nya itu lebih kecil dari peluang no,
Maka kesimpulannya bisa dilihat ya, peluang yes-nya tadi nilainya di sini 0,01423, yang nya 0,017857. Nah, maka kesimpulannya new customer ini bukan termasuk future customer. Seperti itu. Nah, bagaimana kalau kita mainkan di Rapid Miner? Nah, kita coba buka Rapid Miner-nya lagi. Kita hapus ya. Kita pakai data deals. Deals test set. Oke, kita cari knife bias. Kita tarik seperti ini. Kemudian knife bias ini bedanya dengan decision tree. Kalau knife bias ada peluang, kalau decision tree adalah membuat pohon keputusan gitu ya, berkaitan dengan peluang. Kalau knife bias peluang yes berapa, peluang no berapa, jadi dihitung satu-satu. Kalau di pohon keputusan itu yang dihitung cabang-cabangnya. Nah, di sini kita pilih apply model. Kita sambungkan, coba sambungkan, kita mainkan. Oke, jadi seperti ini. Nah, hasilnya ini ya, hasil dari prediktif kita. Nah, kita lihat ya di sini, ketika data trainingnya menunjukkan yes, maka prediktifnya juga yes. Ketika data trainingnya menunjukkan no, di sini juga no. Adakah data training yang berbeda, hasilnya berbeda dengan data uji kita? Kita coba lihat lagi. Ya, kalau Nomor 52, Bu. nomor berapa? 52. 52 ya. 52 ya. Terus sekali ada no, dan ketika data ujinya no, data trainingnya yes. Nah, kita lihat performance-nya berapa. Performance-nya untuk yang naif bias itu berapa. Apakah ini kan tadi datanya sama ya yang kita gunakan untuk decision tree, datanya pakai deals. Nah, tadi untuk decision tree itu tingkat akurasinya itu sampai dengan 95,60%. Kalau untuk knife bias sendiri menggunakan data set deals ini berapa gitu ya, kita tambahkan performance, operator performance classification, karena ini masih masuk classification ya, knife bias ini. Nah, sini kita centang akurasinya, kita apply. Nah, di sini kita lihat untuk data set deals tadi ya, menggunakan algoritma knife bias, tingkat akurasinya lebih rendah daripada menggunakan decision tree tadi. Kalau decision tree tadi 95,60%. Kalau pakai knife bias untuk yang data set ini akurasinya 92,20%, lebih rendah sedikit. Nah, ini juga tergantung data setnya ya. Bisa jadi knife bias tidak melulu knife bias itu lebih buruk dari decision tree, dan tidak melulu juga decision tree itu lebih baik dari knife bias. Jadi tergantung data setnya, data set seperti apa itu ya. Kita coba inilah copy, kita coba bandingkan, bisa tidak. Oke, kita coba bandingkan ya dengan yang menggunakan decision tree. Kita lihat ya.
decision tree, apply model. Kita sambungkan seperti ini. Kita coba apply. Nah, di sini untuk yang decision tree ya, performance vector 2 di sini 95%. Yang menggunakan algoritma naive Bayes ada 92,20%. Nah, ini kan kalau ada data ujinya. Gimana kalau tidak ada data uji atau data testingnya? Misalnya seperti tadi, kita punya data Titanic. Data Titanic ini tidak punya data training. Gimana caranya? Nah, kita coba ya. Kita pakai data Iris ini. Iris ini tidak ada data ujinya ya, atau data testingnya. Nah, caranya gimana? Caranya kita bagi data ini menjadi data training dan juga data testing dengan menggunakan yang namanya split data. Split data ini ya. Nah, split data ini nanti fungsinya untuk membagi. Nah, baginya ini juga harus sesuai ya. Data training itu harus banyak dari data testing. Porsinya bisa 20%, 80% untuk data testing, 20% untuk 80% untuk data training, 20% untuk data testing atau data uji. Seperti itu caranya. Kita sambungan saja, kemudian split data. Di sini kita add entry. Nih ya, rasionya di sini kita gunakan bukan persen ya, tapi 0, misalnya 0,8 untuk yang pertama. Kita yang perlu diketikkan itu adalah porsi untuk data training. Nah, kemudian add lagi yang kedua adalah porsi untuk data testing. Kemudian kita oke. Seperti ini. Ini ya. Nah, kemudian kita pakai operator, misalnya kita operator naive Bayes lagi. Seperti ini ya. Nah, bentar. Kita split datanya. Oke. Kita coba. Oh, di sini kurang apply model. Apply model. Nah, di sini kita masukkan seperti ini. Nah, sebentar. Apply model. Oke, sebentar ya.
Saya juga agak lupa yang ini. Saya cek di slide-nya ada tidak ya? Tidak saya sertakan di slide. Bentar. Split data. Bentar ya. Oke, untuk split datanya, di sini algoritmanya dulu. Nah, di sini baru apply model. Nah, apply modelnya ini masuk ke sini ternyata. Ya, saya turun ke bawah. Kemudian yang algoritma naive Bayes ini masuk ke mode sini. Nah, di sini kita sudah berhasil membagi data, menyeplit data. Kita apply. Ya, di sini labelnya Iris Sentosa, prediction-nya Iris Sentosa. Kita coba lihat performance-nya, berapa tingkat akurasinya. Seperti ini. Nah, kita apply. Nah, di sini tingkat akurasinya 96,67. Nah, gimana kalau kita ganti seperti datanya ini tadi ya, kita edit yang data trainingnya saya gunakan data 90%, kemudian yang data ujinya saya gunakan data sebanyak 10% dari keseluruhan data. Oke, kita apply. Nah, tingkat akurasinya 100%. Karena data ujinya tadi lebih sedikit itu. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nih ya, ini kadang yang bikin lupa ini walaupun gampang gitu ya, tinggal hubung-hubungan tarik, tapi ini masuk kemana itu yang bikin kadang lupa gitu Bapak Ibu. Untuk selanjutnya, apakah ada yang ingin ditanyakan sampai sini? Nah, kalau tidak ada, silakan untuk Bapak Ibu mencoba-coba seperti kemarin di RapidMiner. Untuk datanya adalah data kelulusan mahasiswa. Data kelulusan mahasiswa itu ada di sini, ini ya, di drive data kelulusan mahasiswa. Kemudian Bapak Ibu olah, dilihat dulu ya, dilihat dari tipe datanya, kemudian apakah ada data yang missing ataukah tidak. Kalau tidak ada, langsung bisa dieksekusi. Kalau ada data yang missing, silakan Bapak Ibu normalisasi. Nah, untuk ini ya, data training, data testingnya, ya kita gunakan operator split data untuk memecah data secara otomatis menjadi 2 bagian dengan perbandingan 9:1, di mana 9 untuk data training dan 1 untuk data testing.
Nah, Bapak Ibu coba kerjakan dulu. Untuk hasilnya bisa dikirimkan lewat Google Form ya, yang tadi linknya sudah saya bagikan, bisa dikirimkan ke situ. Bisa pakai screenshot, pindahkan dulu ke Word, kemudian dikasih keterangan, seperti itu langkah-langkahnya. Nah, kalau sudah, bisa di-upload. Begitu. Sambil dikerjakan, ini ya, untuk tugas papernya saya lihat baru satu kelompok yang mengumpulkan, kalau tidak salah. Ini ya, kelompok 8 kalau tidak salah. Nah, di sini kelompok 8 sudah memilih paper. Nah, di draftnya ini silakan juga untuk mengirimkan PPT-nya, PPT dari paper yang Bapak Ibu diskusikan bersama satu kelompoknya. Nah, untuk yang Word-nya di sini silakan tuliskan seperti ini, judul papernya apa, anggota kelompoknya siapa. Begitu. Untuk mulai presentasinya, karena kita sudah kehilangan satu pertemuan kemarin ya, jadi kita bisa mulai. Untuk pertemuan ke-6 dan 7 itu besok dan minggu depan ya, kita coba kita untuk kekurangan pertemuannya kita coba selesaikan dulu untuk presentasinya, apakah besok bisa dibagi 2 gitu ya, besok untuk 5 kelompok, minggu depan untuk 5 kelompok, minggu depannya lagi 5 kelompok. Apakah cukup waktunya? Kalau tidak cukup, mohonlah saya minta untuk tambahan waktu sedikit, seluangnya Bapak Ibu kita ketemu untuk menyelesaikan dan kita akan bahas untuk persiapan Meet gitu ya. Kita nanti Meet membahas apa saja soalnya gitu ya. Begitu Bapak Ibu. Jadi minggu depan dipersiapkan presentasinya setiap kelompok ya. Ada yang ditanyakan mungkin? Mohon izin Ibu untuk bisa melihat desain yang tadi terakhir. Slide yang terakhir ini. Desainnya Bu, desain rapid minernya. Iya. Ya kan, kadang suka lupa-lupa. Bisa saya screenshot ya mungkin ya. Saya tambahkan screenshot gini. Nah, saya tambahkan ke slide. Sini. Nah. Saya lanjutkan ya untuk yang paper nih ya. Saya kasih contoh di sini ada paper penerapan metode klasifikasi decision tree pada status gizi. Nah, di sini paper ini membahas tentang status gizi pada bayi. Di sini ada datanya. Datanya berat badannya normal, tinggi badannya normal. Ini tipe datanya nominal semua, tidak ada numerical. Ini bisa pakai ID3 atau bisa juga pakai C4.5. Nah, untuk di paper ini juga menggunakan tools rapid miner ya, rapid miner dan menghasilkan keputusan seperti ini. Nah, Bapak Ibu bisa mungkin ya kalau mau ada yang mau pakai paper ini bisa juga dicoba sendiri. Data ini Bapak Ibu tulis dipindahkan ke Excel, nanti Excel-nya itu dibaca dari rapid miner, kemudian diuji sendiri apakah benar hasil pohon keputusannya seperti ini ataukah tidak. Nah, itu bisa lebih baik ya karena ada perbandingannya, ada buktinya, ada praktek langsungnya. Nah, ini papernya ini baru 2020 ya. Itu boleh bisa pakai paper seperti ini gitu ya.
Nah, untuk pengumpulan tugasnya, paper dan juga PPT-nya, di tanggal, kalau bisa ya, sebelum minggu depan. Jadi sekitar tanggal 10, 11 gitu ya, biar nanti saya lihat yang sudah mengumpulkan tugas, yang sudah membuat PPT. Nah, selanjutnya selain membuat PPT, Bapak Ibu mohon untuk membuat pertanyaan sekitar 3 pertanyaan. Jadi Bapak Ibu ya, yang Bapak Ibu kelompoknya ini ya, misalnya kalau yang mau pakai ini ya, oke, yang kelompok 8 ini sudah. Ini kelompok 8 ya, kelompok 8 ini membuat 3 pertanyaan dari apa yang dibahas, dari apa yang disampaikan pada slide-nya. Nah, nanti 3 pertanyaan ini akan dijawab oleh teman-teman yang lain, Bapak Ibu yang lain. Gitu. Paham ya? Maksudnya kelompok lain ya, Bu? Kenapa? Maksudnya jawab kelompok lain ya? Ya, yang jawab kelompok lain. Nah, nanti planningnya gini, untuk 20 menit itu untuk presentasi kelompok ya, kelompoknya masing-masing presentasi, 5 menit nanti ada tanya jawab dari kelompok lain bertanya kepada yang presentasi. Nah, 5 menit ini dibalik yang presentasi memberikan pertanyaan. Nah, pertanyaannya ini jangan sampai kelompok lain tahu, jadi saya sudah buatkan juga Google Form-nya di sini. Nih ya, pertanyaan, linknya di sini ya, di Word ini. Nah, ini masing-masing kelompok membuat 3 pertanyaan. Jadi nanti setelah presentasi ada tanya jawab kelompok lain ke bagian presentator, dan sebaliknya nanti ada pertanyaan juga sebanyak 3 pertanyaan. Nanti untuk pertanyaannya saya pindahkan ke Google Form, langsung kelompok lain yang jawab, seperti itu. Waktunya sekitar 5 menit. Nah, jadi dimohon bagi yang membuat pertanyaan, jawabannya jangan panjang-panjang gitu ya. Yang penting inti pokok dari apa yang Bapak Ibu sampaikan itu apa gitu ya. Kan nanti nggak enak kalau Bapak Ibu lagi presentasi ternyata teman kelompoknya ada yang tidur gitu ya kan. Ini ya. Nah, kita sama-sama ini ya memperhatikan nanti. Seperti itu. Ada pertanyaan yang lain? Nah, kalau untuk presentasi besok cukup 10 kelompok dalam 2 kali pertemuan, tidak perlu ada pertemuan lagi, tidak apa-apa. Nah, kalau tidak cukup waktunya, kita coba minggu depan ya. Kalau tidak cukup waktunya, minggu depan 5 kelompok ini yang maju, maka ini ya, tambahan sedikit waktulah, 1 jam atau berapa menit yang kelompok belum presentasi. Gitu? Ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu sampai sini? Tidak ada ya? Kalau tidak ada, silakan tugasnya bisa langsung dikerjakan. Dikerjakan ini untuk slide-nya nanti saya kirimkan ke Mas Fasya ya, biar bisa di-share. Itu, ya. Bapak Ibu silakan mengerjakan. Saya tutup saja ya, biar bisa fokus mengerjakannya. Itu? Tidak ada yang ingin ditanyakan, ya? Izin tanya, Bu. Ya. Saya bingung di ini, Bu, kan tadi kita untuk apakah ini knife kita ambil data itu dari dari deals dan deals tested. Kalau misalnya kita mau ini pakai knife untuk yang misalnya tugas yang ini itu tidak pakai deals lagi atau langsung ke itu saja data kelulusan mahasiswa?
langsung data kelulusan mahasiswa. Nah, kalau di DILS itu kan ada data training dan data testing, ada langsung ya, ada disediakan datanya. Nah, kalau data kelulusan mahasiswa ini perlu dipecah dulu. Dipakai split data. Nah, untuk desainnya seperti ini. Ini ya, knife bias. Di split data, kemudian masuk ke knife bias. Jadi tidak ada data uji yang DILS tadi. Nah, kemudian masuk ke apply model. Dan dilihat performance-nya. Gitu, Ibu. Oh iya Ibu, makasih Bu. Ada pertanyaan lain? Izin tanya. Iya. Cara masukin data kelulusan mahasiswa supaya ada di database gimana caranya? Di sini, import data. Nah, my computer, nah dicari datanya, nah nanti bisa langsung masuk di sini. Dataset, data kelulusan mahasiswa, next. Nah, tentukan dulu ini ya tipe datanya, nama, jenis kelaminnya, binominal, status mahasiswa, ini bekerja dan mahasiswa juga binominal, umur integer, status menikah, nikah dan belum nikah ini juga binominal, IP semester 1, 2, 3 pakai real. Oke, sudah. Status kelulusan terlambat dan tepat saya ganti binominal juga. Kemudian di next. Oh, sudah, kita finish. Oh, ini dipilih dulu di sini, diklik local repository, kita finish. Nah, sudah. Di sini masuk data di repository RapidMiner-nya, di database-nya RapidMiner. Seperti itu? Makasih Bu. Oke. Jadi tidak perlu read lagi ya. Ya benar, langsung diimport data saja. Langsung bisa ditarik. Adalah yang lain yang ingin ditanyakan? Tapi sama aja Bu, itu Bu. Import data yang di repository sama yang kita di operator upload data Excel. Sama aja. Iya, sama aja. Cuman kalau di pakai read itu kan kelemahannya kalau Bapak Ibu nyimpen datanya di banyak folder. Misalnya ya read Excel ini ya. Kita mau cari datanya bingung, kita taruh di mana ya gitu ya. Kita taruh di download, tapi download ini ada di mana? Gitu ya. Nah, di sini kita perlu buka folder-folder untuk menemukan datanya. Kalau pakai import data kan langsung tersimpan di repositorinya RapidMiner. Gitu. Sama aja. Sama-sama membaca data. Ada yang lain? Kalau tidak ada, saya cukupkan ya. Silakan Bapak Ibu tugasnya dikerjakan. Kalau ada yang ingin ditanyakan bisa WA gitu ya, atau bisa diskusi di grup. Bapak Ibu sudah punya grup ya. Oke Bapak Ibu, selamat malam. Sampai jumpa di minggu depan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.